Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ketemu kembali sehah wal afiyah. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin afiyah. Judul pengajian sore hari ini adalah sehah wal afiyah. Itu judulnya. Jadi di zaman COVID-19, orang baru sadar bahwasannya penyakit itu ternyata menakutkan. Betul ya? Jadi dulu kan nggak patek ngeh sama penyakit. Tahu-tahu ya kuburan atau rumah sakit. Ngelayat atau nilii gitu aja ya. Sekarang semua jadi khawatir. Jangan-jangan nanti saya yang ditilii atau dilayat. Gitu kan ya? Banyak yang seperti itu kan? Jangan-jangan nanti saya yang ditilii atau dilayat. Jadi was-was, jadi takut, dan lain sebagainya. Bukan itu yang pengen saya bahas. Yang mau saya bahas adalah kesadaran bahwasannya sehat itu mahal. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Ya sekarang sudah mulai ada di tengah-tengah masyarakat. Sehat itu mahal. Tapi sayangnya walaupun ada kesadaran, belum sadar. Mumet jenengan. Walaupun sudah ada kesadaran tapi belum sadar. Kalau sehat itu mahal, maksudnya belum sadar bagaimana? Lawang sudah tahu dikasih yang mahal kok masih merasa miskin, merasa enggak punya kekayaan, masih merasa jadi orang yang enggak punya apa-apa, padahal punya sehat. Takut kehilangan kesehatan, takut sakit. Sadar sehat itu mahal, tapi yang namanya keluh kesah enggak mandek. Urip kok koyo ngene, hidup kok seperti ini, sampai kapan kemelaratan ini menyertaiku, kemiskinan itu bersamaku, ya sampai kapan itu? Sampai kapan aku hidup seperti ini, loncat dari satu kantor ke kantor yang lain, dari satu perusahaan yang lain, bukan loncat naik ke atas tapi loncat turun ke bawah. Dipecat sana, ngelamar ke sana, dipecat lagi ngelamar, akhirnya gajinya enggak tambah naik, gajinya tambah turun. Mau sampai kapan seperti ini, sampai kapan seperti ini, keluh kesah enggak ada habis-habisnya. Karena tidak sadar dirinya punya dua nikmat. Kalau kita sadar punya dua nikmat ini, pasti hidupnya senang. Apa itu? Yang pertama nikmat iman. Nikmat iman. Nikmat punya iman. Orang itu kalau udah punya iman selamat. Kalau udah punya iman selamat. Ada orang yang kekayaannya luar biasa tapi enggak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang itu yang melaratnya luar biasa tapi imannya luar biasa. Manusia-manusia seperti itu sudah dirindukan sama surga. Kapan meninggalnya? Kapan meninggalnya? Mudah-mudahan ibu tidak termasuk salah satu di antara yang segera dirindukan. Ya dirindukan tapi ojo ke susu gitu ya. Insyaallah panjang umur semuanya, amin. Jadi punya iman tapi enggak sadar kalau itu mahal. Makanya kalau kita simak kisahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, simak kisahnya para wali, beliau-beliau itu kalau udah bisa sholat, bisa zikir, bisa wirid, bisa baca Al-Quran, bisa duduk cari ilmu, merasa sugih pol. Nahnul muluku, kata mereka, kami adalah raja-raja. Mungkin kalau jenengan zaman sekarang ngomong seperti itu di tengah pengajian, saya loh presidennya, saya loh rajanya. Raja itu ya saya, presiden itu ya saya. Yang punya ilmu, yang mau bisa ngaji itu saya.
Bukan presiden sebuah negara, presiden kehidupan. Saya ini raja-raja kehidupan. Wes sugih pol aku. Kaya luar biasa karena bisa sujud, bisa zikir, bisa wirid, bisa baca Al-Quran. Saya manusia-manusia yang punya kekayaan yang luar biasa. Mungkin ada orang nganggep aneh. Sakno gitu rung preksakno. Kesian bawa ke dokter itu, kelihatannya jegleknya rodok akeh itu. Ya atau jeglek gak balik-balik. Lawang gak punya duit, al-mlaratu wal miskinu jadi satu kok. Dia bilang aku sugih. Ki saking pengen sugih gak kelakon ngededine kayak ngono ki. Ya. Itu mungkin ada orang yang nyinyir, ya. Ada orang yang nyinyir seperti itu. Nyinyir bahasa akhir zaman ya, zaman no ada kata nyinyir. Dulu gak ada loh nyinyir itu. Ya, nyengir adanya ya. Nyinyir itu enggak ketemu saya, baru ketemu di tahun 2020 gitu ya. Katanya nyinyir. Jadi ada yang nyinyir, yang ngomong ini begini begitu. Tapi orang-orang soleh mengatakan nahnul muluku, kamilah raja-raja. Yang lain itu yang disebut raja, disebut pemimpin itu cuman gambaran tok. Cuman gambaran tok. Ada masa berlakunya, ada masa jabatannya. Dan banyak kerepotannya. Lah kalau kami raja yang benar-benar raja, penak hidupnya luar biasa. Kenapa? Mau tidur tinggal delosor. Mau makan tinggal mangap. Betul ya? Gak ada yang dimakan tinggal poso gitu kan ya. Ngempet gak kayak ruwet ya. Ada yang dimakan, makan. Gak ada ya puasa. Ngantuk, tidur. Capek, istirahat. Pengen hiburan gak repot, duduk gelar sejadah terhibur. Iya. Baca sholawat terhibur, baca istighfar terhibur, baca Al-Quran terhibur. Hiburannya mahal tapi murah. Karena Al-Quran gak bisa diukur, betul kan ya? Sholawat gak bisa diukur, gak bisa dinilai, istighfar gak bisa dinilai. Ada orang nanya sama saya, Habib kalau ceramah tarifnya berapa? Wah tak jawab. Aku larang mas. Jadi berapa? Karena saya mahal makanya enggak saya kasih tarif. Kalau saya kasih tarif berarti masih bisa dibayar. Kalau masih bisa dibayar berarti murah. Nah karena saya enggak ada tarifnya berarti saya mahal. Saya enggak mau hargai uang diri saya dengan rupiah atau dolar atau dinar. Tak hargai berapapun berarti saya murah. Aku lebih mahal dari dirham, dinar dan dolar. Wah Masya Allah. Gaya titik. Terus masnya ngomong, alhamdulillah gratis berarti Beb. Masya Allah. Sakarepus dul ya. Terserah ya. Orang kok ngajar gitu aja kok repot. Betul enggak ibu-ibu? Ibu-ibu enggak pernah tahu ditarik bayaran mau masuk Masjid Ar-Raudhah, karcis, tiket yang bayar enggak ada kan? Belajar jadi sugui ya. Alhamdulillah. Karena ibu-ibu juga mahal. Bisa cari ilmu itu mahal, bisa duduk itu juga mahal. Nikmatnya luar biasa, iman. Punya iman tuh bukan sekedar percaya, tapi bisa kroso. Orang iman tuh roso. Contoh, ini ben rodok cetok.